Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 09. Dan rekan saya, Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini, yaitu berita pertama mengenai kampanye digital dalam pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI, Amin Nur Rohman, memperkirakan pada masa pemilu 2024, penggunaan media sosial akan dimanfaatkan oleh publik untuk mengakses informasi terkait kegiatan para peserta pemilu. Amin Nur Rohman berharap kampanye digital tidak melanggar UU ITE. DPR bersama pemerintah telah menetapkan durasi kampanye menjadi 75 hari pada pemilu tahun 2024 dengan pertimbangan media sosial akan jadi media yang berpengaruh pada saat kampanye. Harapannya tidak ada pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kampanye digital. Ditemui seusai agenda rapat Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta belum lama ini, anggota Komisi 2 DPR RI Amin Nur Rohman memperkirakan nantinya pada masa pemilu 2024 penggunaan media sosial akan dimanfaatkan untuk mengakses informasi terkait kegiatan pemilu. Sehingga publik bisa mengakses informasi apapun terkait dengan kegiatan pemilu atau tokoh dan figur yang akan ikut running dalam kontestasi pemilu. Saya kira tidak menunggu jadwal kampanye. Sekarang pun juga sudah bisa. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, berharap bantuan media teknologi informasi nantinya tidak disalahgunakan agar tidak terjerat Undang-Undang ITE. Dalam konteks kampanye Pilpres misalnya, seorang calon presiden dalam waktu 75 hari tentu sangat tidak mungkin berkeliling Indonesia. Tetapi dengan bantuan media teknologi informasi, maka seorang calon presiden bisa saja menggunakan Zoom meeting misalnya dengan ribuan orang untuk dijadwalkan bertemu dengan berbagai konstituen di seluruh Indonesia. Komisi 2 DPR RI mendorong perubahan regulasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah didorong untuk lebih sigap lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua terkait penyakit hepatitis akut yang baru-baru ini dikabarkan telah sampai di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kafi meminta Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengantisipasi penyebaran hepatitis akut dengan menggencarkan edukasi dini terkait bahaya penyakit tersebut beserta langkah-langkah antisipasinya kepada masyarakat. Ashabul Kafi menuturkan edukasi tersebut sangat penting dilakukan termasuk membuat panduan ke jejaring Fasyankes agar masyarakat mengetahui secara detail terkait upaya pencegahan dan penanganan hepatitis akut tersebut. Belajar dari kondisi awal pandemi COVID-19, pemerintah didorong untuk lebih sigap lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, terkait penyakit hepatitis akut ini. Selain itu, Kemenkes dan pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam melakukan riset terkait penyakit hepatitis akut. Ashabul Kafi juga meminta kepada Kemenkes untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan sama seperti COVID-19. Karena menurut para ahli, penyakit yang banyak menyerang anak-anak tersebut juga bisa menular melalui udara. Jadi kami meminta kepada pemerintah, tentu dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk segera melakukan tindakan pencegahan terhadap penularan penyakit ini. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk juga segera melakukan edukasi khususnya kepada orang tua anak sejelas-jelasnya terkait dengan modus dan tata cara penularan penyakit ini. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi ada informasi dari Komisi 7 DPR RI yang menilai kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor CPO mengakibatkan kerugian bagi petani sawit dalam negeri. Nah pemirsa, selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan upaya pemerintah menekan harga minyak goreng di dalam negeri dengan melarang ekspor CPO yang bertujuan menurunkan harga minyak goreng terbukti justru merugikan petani. Per 28 April lalu, Presiden menutup sementara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya. Namun Presiden telah mencabut larangan tersebut yang berlaku per 23 Mei 2022. Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan larangan ekspor CPO tidak berdampak besar terhadap penurunan harga minyak goreng, bahkan merugikan petani sawit. Di gedung DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan dengan sempat melarang ekspor CPO, belum berhasil menurunkan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi atau HET, meski harga sebagian besar sudah turun sedikit. Kebijakan larangan ekspor CPO justru menimbulkan permasalahan di kalangan petani kelapa sawit. Para petani mengalami kerugian karena tandan buah sawit segar tidak terserap atau dibeli semuanya oleh pabrik. Bahkan sebagian petani tidak mau panen karena biaya produksi lebih tinggi daripada harga jual. Menimpa petani-petani kelapa sawit kita khususnya yang di kampung-kampung sangat kasihan kenapa tiba-tiba harga TBS tandan buah segar anjlok hancur, bahkan hari ini petani tidak lagi mau memakai tandan buah segar TBS. Ini kan Sugeng Suparwoto menilai pemerintah sebaiknya lebih konsisten dalam menerapkan sistem Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Teresia dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan.
Jelang ibadah haji, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memberikan sosialisasi dan penjelasan pada masyarakat, terutama calon jemaah haji terkait batasan umur yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi supaya tidak terjadi polemik di masyarakat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pembatasan umur bagi calon jamaah haji yang akan mengikuti ibadah haji 1443 Hijriah tahun 2022, yaitu di bawah 65 tahun. Anggota Komisi 8 DPR RI berharap pembatasan umur calon jamaah haji hanya berlaku tahun ini. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pemerintah Arab Saudi juga tetap mempertimbangkan situasi pandemi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan mengeluarkan sejumlah persyaratan. Di Gedung DPR RI, Endang Maria menghimbau Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat, terutama calon jamaah haji, terkait batasan umur yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi agar masyarakat Indonesia memahami hal tersebut. Komisi 8 DPR RI tentunya berharap kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait batasan umur calon jamaah haji bisa berubah untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Kita tidak bisa berbuat banyak, termasuk untuk petugas juga gitu ya. Namun untuk batasan umur kita memang harus memberikan pengertian kepada daerah, gitu kan. Masih bisa sabar, tahun depan semoga dia masih ada kesempatan. Calon jamaah haji asal Indonesia kloter pertama akan diberangkatkan pada 4 Juni mendatang. Total jamaah haji yang akan diberangkatkan dari Indonesia sebanyak 100.051 jemaah. Vinita dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Baik, berita selanjutnya datang dari Komisi 6 DPR RI bersama Kementerian BUMN akan membentuk panitia kerja atau panja untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BUMN bidang energi serta pengelolaan smelter yang akan digunakan untuk penyimpanan energi baterai. Imbas perang antara Rusia dan Ukraina terhadap sektor energi dunia ikut menyebabkan ketidakstabilan keuangan PT Pertamina. Sementara itu, menurunnya konsumsi masyarakat akibat pandemi COVID-19 berakibat pada kelebihan pasok atau oversupply listrik pada PT PLN. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI bersama Kementerian BUMN akan membentuk panja untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BUMN bidang energi. Ditemui usai rapat di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih memaparkan, rapat panja nantinya akan membahas semua smelter yang ada agar seluruh perusahaan BUMN energi memiliki rencana yang lebih matang. Menurut Sumarjaya, Pertamina pun harus menghitung kembali anggaran yang disubsidi pemerintah demi menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Nah, itulah kita mau dengar semuanya. Setelah kita dengar semuanya, apakah kita kebijakan-kebijakan terbaru harus kita keluarkan, ya, kita usulkan, ya, baik itu usulan ke Presiden ataupun sekedar nanti kita kalau memang kebijakannya di Kementerian SDM, nanti kita akan sampaikan ke Kementerian SDM bahwa ada kondisi yang mungkin akan menjadi berat di perusahaan BUMN dan menjadi berat juga di masyarakat. Sumarjaya Linggih menyarankan agar BUMN melakukan antisipasi untuk menjaga kestabilan anggaran dan menghindari kerugian. Karena saat ini masyarakat Indonesia banyak yang mulai menggunakan energi solar untuk kehidupan sehari-hari. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 6 kita beralih ke berita selanjutnya terkait pemilu serentak di 2024 telah dipersiapkan mulai tahun ini. DPR RI mendorong efisiensi anggaran pada pemilu mendatang dengan persiapan yang lebih optimal. Pemirsa, laporan lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Cuci tangan pakai sabun, awas nanti
Kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemilu serentak di tahun 2024 perlu disiapkan dengan matang karena melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden lembaga legislatif juga kepala daerah. Nah, pemerintah merencanakan anggaran pemilu serentak mencapai 76 triliun rupiah. DPR RI pun mendesak agar anggaran pemilu disusun dengan lebih efisien. Berikut ini pemirsa liputan mendalam dari redaksi TVR Parlemen soal anggaran pemilu tahun 2024. Pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran pemilu 2024 yang direncanakan mencapai 76 triliun rupiah. Karena anggaran yang direncanakan tersebut telah mencapai 0,4% dari produk domestik bruto atau PDB dan sekitar 3% dari pengeluaran pemerintah. Padahal Indonesia sedang memasuki masa krusial fiskal pasca menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Anggaran tersebut rencananya dialokasikan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara multi-years tahun 2022 hingga 2024 dan dicairkan secara bertahap. Keputusan angka tersebut belum bersifat tetap. Keputusan resminya akan diambil melalui rapat dengar pendapat ke depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsul Rizal, mengatakan biaya pemilu sebesar 76 triliun rupiah tersebut bersifat sementara dan masih bisa berubah. KPU perlu menjelaskan secara transparan item apa saja yang memakan banyak biaya, sehingga kebutuhan anggaran menjadi sebesar itu. Itu adalah angka sementara, bisa berubah turun atau bisa berubah naik. Dan itu belum termasuk dana untuk Bawaslu. Itu baru dana untuk penyelenggaraan KPU. Tapi di dalam itu sudah termasuk persiapan-persiapan kalau terjadi pemilihan presiden itu, Pilpres yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 itu, terjadi 2 putaran. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro mengatakan anggaran pemilu 76 triliun rupiah belumlah bersifat final. Agung berharap sekalipun ada kenaikan, diupayakan tidak jauh dari jumlah tersebut. KPU juga perlu menjelaskan sedetail mungkin kepada publik terkait kebutuhan pos-pos anggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024 agar rakyat memahami mengapa pemilu memerlukan anggaran yang luar biasa besar. Kalau secara global itu menjadi besar. Mudah-mudahan saja pemerintah tidak terbebani. Tetapi kalau toh tidak bisa ke angka 76 sekian ya, mudah-mudahan tidak jauh dari itulah.
Ya. Kita pun juga mengimbau barangkali kalau untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga ad hoc, it's okay untuk bisa terciptanya pemilu yang demokratis, kemudian transparansi di dalam semua proses tahapan. Nah, tetapi kalau mau mencapai angka itu, kita minta dihemat dari sektor-sektor lain. Kenaikan anggaran pemilu 2022 mencapai 76 triliun rupiah. Melonjak sangat jauh dari pemilu tahun 2019 sebesar 26 triliun rupiah dan pemilu 2014 sebesar 12 triliun rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, menyarankan agar anggaran pemilihan umum 2024 yang akan datang dapat dipangkas menjadi kisaran 15 triliun rupiah. Karena pasca pandemi lalu, beban hutang negara melonjak sangat tinggi. Melihat kondisi keuangan negara saat ini, pemerintah dan KPU harus bijak dalam mengeluarkan biaya untuk pemilu. Mardani Alisera khawatir angka anggaran yang sangat tinggi dapat membuka celah korupsi. Oleh karenanya, KPK perlu dilibatkan dalam pencegahan terhadap hal tersebut. Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran pemilu. Peluangnya selalu ada. Karena power tend to corrupt, apalagi kalau anggarannya besar. Nah karena itu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dari kita semua yang menjaga. Saya juga mengundang teman-teman KPU Bawaslu ajak KPK dalam setiap prosesnya sehingga mereka menjadi lebih jelas. Termasuk media. Nah, sehingga dengan demikian setiap rupiah uang yang keluar betul-betul bermanfaat buat rakyat. Mardani heran. Biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia terbilang tinggi dibanding negara-negara demokrasi lainnya di dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sebesar $8 per orang dan India sebesar $3 per orang karena mereka telah menggunakan e-voting. Sedangkan di Indonesia dihitung sebesar $25 per orang. Mardani mendorong dilakukannya pembedahan secara rinci terhadap anggaran tersebut. Karena semakin banyak anggaran yang dikeluarkan, akan semakin sulit mencegah penyelewengan anggaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Alfat, hobi naik gunung nggak? Sekarang udah jarang sih Karini. Udah jarang, tapi pernah ya? Pernah. Nah nih, bagi pemirsa nih yang hobi mendaki gunung tentu sudah tahu bahwa Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung terindah yang ada di Indonesia. Nah pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda berjalan-jalan menikmati keindahan Gunung Rinjani. Tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kita kembali di TVR 09. Kalau tadi Alfat nih sudah jarang untuk jalan-jalan, menyalurkan hobinya untuk naik gunung. Kali ini saya akan ajak Alfat nih jalan-jalan dan juga pemirsa TVR Parlemen tentunya untuk jalan-jalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mendaki Gunung Rinjani. Nah pemirsa, gunung vulkanik tertinggi kedua di Indonesia ini memiliki kawah yang sangat indah dan luas. Bagaimana pemandangan Gunung yang Rinjani yang sesungguhnya? Berikut ini informasi lengkapnya hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih. Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.000 hektar. Di sebelah barat kerucut Rinjani, terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km dengan kedalaman mencapai 230 meter, yang dikenal dengan nama Segara Anak. Bagi yang mendaki Gunung Rinjani, Segara Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya. Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Summit Attack atau perjalanan ke puncak biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen matahari terbit. Perjalanan menuju puncak tergolong berat karena melalui bibir kawah yang curam. Medan pasir, batu, tanah membuat banyak pendaki hampir menyerah jika tidak disiapkan dengan matang. Namun, begitu tiba di puncak, kebanggaan akan terasa. Karena berhasil melalui medan yang berat dengan panorama perjalanan yang sangat memikat. Rinjani disukai komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia loh. Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang namun lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Makanya di Rinjani, krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani. Nah, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini. Selasa 23 Mei 2022 akan ada rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2023 serta sejumlah agenda paripurna lain. Dan pemirsa, di siang hari akan ada beberapa agenda komisi. Di antaranya Komisi 5 DPR RI akan mengadakan RDPU dengan stakeholder terkait penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hingga di sore hari masih ada Komisi 6
DPR RI akan mengadakan RDP dengan Dirut PT Perkebunan Nusantara 3, serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Nah, pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pada pagi hari ini. Kami ingatkan kepada Anda untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Rinda Reski. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.